Semakin menipisnya ketersediaan air bersih perlahan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia. Bahkan, sebuah studi baru survei geologi di Amerika Serikat menyebut, meski 72% lebih permukaan bumi ini tertutup air, namun 97% diantaranya merupakan air asin yang tidak dapat diminum. Sementara air yang dapat dikonsumsi langsung oleh manusia, volumenya tidak lebih dari 2,5%. Karena itu, krisis air bersih menjadi problem yang dialami oleh banyak negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, pembangunan infrastruktur, serta gedung-gedung bertingkat yang mengurangi wilayah serapan air, hingga eksploitasi air tanah secara besar-besaran, membuat air bersih kian langka. Bahkan, bagi sebagian masyarakat di kota besar maupun di daerah, air bersih seolah menjadi barang mewah. Kalaupun tersedia, harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkannya. Mengapa krisis air bersih di tanah air semakin menjadi-jadi? Mesin pompa, solar, dan seterusnya, tidak ada orang punya kemampuan untuk maintenance alat itu. Yang tidak punya uang, mereka masih bersifat manual, timba air masuk ke bawah legong itu. Jadi Jakarta saat ini secara de facto kita kurang air baku. Walaupun kelihatannya airnya banyak di Jakarta. Inilah di Jurnalis. Dicari air bersih. Indonesia, negara yang disebut sebagai negara maritim. Namun apa jadinya jika di negara maritim ini masih banyak tempat yang kesulitan air bersih? Salah satunya tempat saya berdiri saat ini, yaitu di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pantauan tim The Journalist, masih banyak tempat yang kering kerontang dan juga kebutuhan masyarakat akan air bersih masih sulit. Meskipun panas terjadi sepanjang tahun, namun penanganan kebutuhan air bersih ini belum terpenuhi hingga saat ini. Lantas, bagaimanakah kebijakan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih? The Journalist melihat dari dekat sejumlah wilayah di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang hingga saat ini masih kesulitan memperoleh akses air bersih. Menempuh perjalanan darat sekitar 45 menit dari Bandara Tambulaka, kami bergerak menuju Desa Watu Lambara di Kecamatan Wai, Jawa Barat. Sejauh pengamatan kami, meski pada bulan November ini sudah masuk musim hujan, namun faktanya di lokasi masih kami temui sejumlah lahan yang kering kerontang. Petak-petak sawah dibiarkan mengering, tidak diolah untuk persiapan menanam padi, karena memang kondisinya saat kami tiba di tempat ini tidak ada air untuk mengaliri sawah. Karena kekeringan, sektor pertanian dan peternakan saat ini tak lagi menjadi andalan ekonomi warga sekitar. Untuk menopang kebutuhan ekonomi, sebagian warga mengembangkan kerajinan tenun asli Sumba Barat Daya untuk keperluan acara adat, selebihnya dijual agar menghasilkan uang. Di lokasi, The Journalist menemui Christina, warga Watu Lambara, untuk mengetahui sejauh mana kesulitan air bersih yang selama ini dialami oleh masyarakat sekitar. Mama, permisi. Di rumah ada orang, Mama? Ada. Oke. Mama, permisi. Saya Ardi dari Metro TV. Saya boleh izin tanya-tanya sebentar? Boleh, tapi saya mau ke air dulu. Oh, mau ngambil air. Kalau ikut boleh, Mama? Boleh. Oke, boleh saya bantu-bantu juga ya? Iya, bisa. Tapi ini pakai yang kecil saja. Yang kecil saja, baik, jangan sampai jatuh. Kan air kami jauh dari sini, jauh Mama. dari sini. Jauh ya. Iya. Lewat mana, Mama? Salah satu sumber air bersih yang ada di desa ini adalah mata air WED Guade. Sebagian besar warga di desa ini sangat bergantung dengan aliran mata air ini untuk kebutuhan memasak, mencuci, hingga kebutuhan ternak. Untuk mendapatkan air, warga harus berjuang melintasi hamparan sawah yang mengering, ilalang liar yang tumbuh tinggi,
serta melewati lorong gua bawah tanah yang begitu licin. Hampir 1 kilo, Iya, jalan kaki. jalan kaki. Dan biasanya bawa berapa ember? Bawa ember ini dengan yang jerigen 1. Jerigen. Karena takutnya supaya air banyak memang. 2 kali supas untuk pagi, Oke. siang. Lewat sini Mama ya? Iya, lewat situ. Turun saya di bawah, Pak. Maklum, selama ini belum ada fasilitas penyedia air bersih baik yang dikelola oleh Pemda setempat maupun swasta. Tak sampai di situ, penderitaan warga kian bertambah karena mereka harus memikul air yang telah dimasukkan ke dalam jerigen serta alat tampung lain. Ironisnya, bertahun-tahun warga di sekitar wilayah ini mengkonsumsi sumber air ini. Mereka bahkan tidak mengerti apakah air yang mereka gunakan layak atau tidak. Kita Dari situ sungai- semua berarti ya? Iya, dari situ semua air kita timbang. Mandi, menyuci, Mandi, ya cuci, masak, masak, minum, minum. bahkan buang air besar di situ. Tidak, Buang air besar di mana? ada WC terdekat. Dekat tempat Dekat rumah. Takut nggak sih Ma kalau harus berjalan sejauh ini dan masuk ke hutan-hutan seperti ini? Kalau kita takut mau ambil di mana? Ada kekhawatiran tidak? Takut airnya tidak bersih? Apakah kalau mencuci kan kena sabun? Apakah pernah terpikirkan seperti itu Mama? Tidak, kan itu air ada air mengalir. Oke, pakai air mengalir ya. Iya. Airnya diambil di mana ini? Airnya diambil di dalam sini. Takutnya ya kalau mau ambil di sini kita injak ini berlumpur di sini. Iya, Jadi berarti kita kotor ya. Iya, Tapi itu masih terhubung Mama. masih terhubung. Jadi jangan diinjak ininya ya, karena nanti kotor ya. Iya. Kecuran keringat yang mengalir di wajah Christina inilah merupakan secuil gambaran perjuangan betapa sulitnya warga desa Watu Lambara, Sumba Barat Daya untuk memperoleh air bersih. Usai mengisi penuh ember yang dibawa, ia meletakkannya di atas kepalanya untuk dibawa pulang. Selain untuk memasak, mencuci, Christina juga memanfaatkan air untuk berkebun. Iya. Sebelum dikonsumsi, air yang diangkut tadi harus melewati proses penyaringan karena air mengandung zat kapur. Tujuannya agar butiran kapur yang terkandung di dalam air terangkat. Setelah itu, air baru bisa dimasak. Satu ember ini bisa berapa kali dimasak? 2 kali. 2 kali saja. Iya, kalau pakai periuk besar 1 kali. Oke. Tapi kan di sini tidak banyak, jadi pakai periuk ini saja. Oke. Jadi berdasarkan hasil pantauan tim The Jurnalis, warga di sini memang sebelum melakukan aktivitas terlebih dahulu airnya disaring. Namun yang kami lihat di sini penyaringan ini dilakukan dengan alat yang sangat sederhana. Kepala Desa Watu Lambara menyebut jika kekeringan panjang yang menghantam wilayah Sumba Barat Daya membuat ketersediaan air bersih di tempat ini semakin langka. Hampir setahun membenar. Kendalanya kami di desa ini air bersih. Ya. Ketika musim hujannya itu dalam setahun cuma mungkin sebulan, maka yang susahnya masyarakat.
Memang ada alternatif lain membeli air bersih yang didistribusikan melalui tangki. Namun, pendapatan warga sekitar yang mayoritas petani itu tidak mencukupi. Maklum, harga air per tangki dipatok harga sebesar Rp150.000 hingga Rp300.000 per tangki. Celakanya, mobil tangki penyedia air bersih ini kesulitan untuk menembus sejumlah rumah warga karena akses jalan yang rusak, apalagi saat hujan. Yang tidak punya uang, mereka masih bersifat manual, timba air masuk ke bawah legong itu. Ada air di bawah legong, turun di bawah jalan itu, airnya ada dalam tanah, tapi turun pakai tangga manual juga. Iya. Ya. Jarak rumah ke legong itu jauh, Pak? Kurang lebih ada yang 3 kilo, 4 kilo. 3 kilo. Ya, ada juga yang 1 kilo. Kepada The Jurnalis, Pak Kades mengungkap, minimnya fasilitas air bersih di tempat ini dipicu oleh minimnya anggaran serta infrastruktur pendukung yang belum memadai. Berkali-kali warga didorong untuk membuat sumur bor, namun ironisnya warga desa Watu Lambara belum mendapatkan aliran listrik dari PLN. Berarti anggaran selama ini masih kurang berarti? Nah, kalau masalah anggaran, kami di Desa Watu Lambar, dana desanya itu yang sebenarnya kalau bukan persoalan COVID kemarin itu, ya kami tidak mengatakan bahwa bisa kami mengatasi. Karena memang hitungan kami dana desa yang ada ini sangat terbatas, Pak. Permasalahan yang berada di desa ini cukup kompleks karena beberapa alternatif yang dilakukan, salah satunya pengiriman air dengan menggunakan tangki, namun infrastruktur yang berada di desa ini masih belum mendukung untuk pengiriman air. Ada juga yang mengatakan untuk melakukan pengeboran dengan menggunakan bor, namun di sini juga listrik masih belum terpenuhi 100%. Akhirnya warga harus berjalan lebih dari 3 km untuk mendapatkan seember air. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Kita bisa keliling-keliling, Pak. Seorang pendeta melaporkan bahwa baru ada 1 anak jemaat juga yang mengalami gagal ginjal, ya. Selain itu mungkin banyak penyakit-penyakit, ya, penyakit kulit dan stunting. Salah satu faktor yang memicu terjadinya kelangkaan air baku adalah karena dampak perubahan iklim global. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bahkan menyebut jika ketersediaan air baku sebagian besar wilayah di Pulau Jawa dan Bali tergolong kritis. Kondisi ini diprediksi dapat memicu kelangkaan di sebagian besar wilayah lain di Indonesia, seperti Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, hingga Sulawesi bagian selatan. Mengacu dokumen tersebut, luasan wilayah kritis air terjadi peningkatan dari angka 6% di tahun 2000 dan diprediksi menjadi 9,6% di tahun 2045 mendatang. Keadaan ini tentu tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya, air bersih merupakan kebutuhan hidup bagi manusia maupun sektor industri. Dari Desa Watu Lambar, penelusuran The Jurnalis berlanjut menuju lokasi lain di wilayah Kecamatan Wewewa Utara. Bagaimana fasilitas air bersih di tempat ini? Setibanya di lokasi, kami bertemu dengan Ratu Ngadu Bonubula, anggota Komisi 9 DPR RI, yang tengah meninjau sejumlah desa yang dilanda krisis air bersih di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ini namanya Desa Bondoponda. Kita tidak bisa menjamin air ini sehat dikonsumsi oleh masyarakat. Ini kan kita bisa lihat ya Mas ya, ada yang mandi, anak kecil juga berenang di sini, ya. Orang tua juga mungkin sambil ada yang mandi, ada yang bersih-bersih, ada juga ngambil air untuk kebutuhan minum. Satu tempat ini rame-rame. Rame-rame untuk berapa desa ini? 5 desa bisa. Ya. Pak, saya lihat itu keruh sekali, Pak. Apa tetap dipakai untuk minum juga, Pak? Nah, ini untuk mandi, Pak. Oke. Yang ini untuk kita timba.
untuk tiba di sana ya. Pemerintah provinsi juga sudah banyak mendorong program-program sumur bor ya di beberapa titik. Hanya memang karena sumur bor di sini kan rata-rata kedalamannya itu di atas 100 meter ya untuk mendapatkan sumber air. Nah, ini menjadi persoalan. Tapi pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR untuk memberikan perhatian lebih sehingga fasilitas sumber-sumber air itu bisa dioptimalkan, ya dioptimalkan sehingga itu bisa memberikan mencukupi kebutuhan masyarakat, tapi tetap ada jaminan kesehatan. Kabu Karudi, seorang pendeta melaporkan bahwa baru ada 1 anak jemaat juga yang mengalami gagal ginjal ya. Selain itu mungkin banyak penyakit-penyakit ya, penyakit kulit ya, juga penyakit kulit pada anak dan stunting. The Jurnalis juga menemui Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, Agustinus Kakak. Agus menyebut meski wilayahnya terdapat sejumlah titik mata air, namun minimnya fasilitas pendukung untuk melakukan pengecekan sehingga berpengaruh terhadap kualitas air. Bahkan, terdapat sumber mata air yang tercemar bakteri E. coli. Cemaran inilah yang disebut-sebut memicu terjadinya stunting pada balita. Pak, kalau kita melihat kondisi air di sini saat ini seperti apa Pak kondisinya? Dari sisi kesehatannya, sumber airnya memang rata-rata sumber air di wilayah sini itu dia berkapur. Berkapur ya Pak? Ya, berkapur sumber airnya, dan ya secara higienis juga kalau langsung diminum memang dia secara ini masih mengandung ada E. coli-nya. Kapur itu kan ya terkait ke tulang, ya ke pengapuran tulang, bisa propos tulang gitu. Terus untuk E. coli-nya bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain gitu. Kalau E. coli mencret seperti itu ya, dia ada. Merujuk laporan studi status gizi Indonesia SSGI pada tahun 2021, NTT masih menempati urutan tertinggi dengan tingkat prevalensi sekitar 37,8%. Selama ini dari Dinas Kesehatan ada pernah ngecek Pak di sumber-sumber air ini apakah air ini layak minum atau tidak? Selalu. Jadi kami di setiap puskesmas itu selalu ada pemeriksaan air. Dari Dinas Kesehatan sendiri melihat fasilitas ataupun infrastruktur air selama ini di Sumba Barat Daya ini apakah sudah baik atau masih ada yang perlu dibenahi Pak? Masih sangat kurang. Sebagian besar masyarakat Indonesia mendapatkan sumber air dari sungai, danau maupun air tanah. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 terkait dengan sumber air minum dikatakan bahwa terdapat 68,9% air atau sumber air di Indonesia terpapar bakteri E. coli. Ada 4 ciri yang menandakan air terpapar E. coli atau air yang memang tidak layak untuk dikonsumsi, antara lain air yang berbau, endapan air, air berwarna keruh, dan air yang memiliki rasa. Lantas, bagaimana penanganan yang akan dilakukan pemerintah terkait dengan permasalahan ini? Tentunya, air yang tercemar akan memiliki dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Berdasarkan data pemeriksaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, sedikitnya terdapat 26 sumber mata air yang dinyatakan rawan tercemar dan dapat berakibat buruk bagi kesehatan tubuh. 11 sumber mata air tersebar di Kecamatan Tambolaka dan 16 sisanya berada di Kecamatan Laura. Meski begitu, pengecekan keseluruhan kualitas air diduga masih belum optimal, utamanya terhadap pencemaran bakteri dan virus yang terkandung di dalam air. Di Sumba Barat Daya ini Pak, daerah mana? Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumba Barat Daya, Welhemus Wodalado, mengungkap jika kondisi topografi wilayah ini yang dikelilingi lautan membuat ketersediaan air bersih di kawasan ini sedikit langka. Pasalnya, untuk mendapatkan kualitas air bersih, warga meski melakukan pengeboran tanah sekitar 70 hingga 100 meter. Langkah ini tentu saja memakan biaya yang begitu besar. Ya. Yang paling krisis itu adalah daerah pesisir. Daerah pesisir artinya dekat pantai. Dekat pantai. Itu Laura, Kota, Kutu. Itu daerah pesisir ini sangat-sangat, ya orang bilang istilahnya kering. Pesisir itu biasanya tandus. Nah, daerah yang subur itu adalah daerah Bejewa. Banyak sumbernya, tapi banyak juga sumber berada pada kedalaman. Tidak serta-merta karena banyak air, dia hijau, sumbernya ada di permukaan. Tidak.
banyak sumber juga. Ada juga sumber yang di permukaan bisa dialiri secara gravitasi, tapi lebih banyak sumber itu diangkat melalui mesin. Tidak hanya air bersih, wilayah ini juga rentan terjadi pencemaran. Maklum saja, sebagian warga masih melakukan aktivitas mandi, cuci, dan buang air besar di sekitar sumber mata air. Pencemaran air pun semakin tak terhindarkan. Jadi kalau menggali sumur, kadang-kadang masyarakat ini kan punya bangunan dekat atau MCK atau pembuangan limbah. Jadi dia minimal itu 12 meter dari pembuangan itu. Minimal 12 dari meter. tempat pembuangan limbah itu ke sumur yang akan digali. Kalau kurang dari 12 meter, biasa memang yang diharapkan itu dia tidak kemasukan E. coli atau apa lain sebagainya, itu tidak terjamin. Tidak heran jika target memenuhi kebutuhan air bersih di kabupaten ini semakin berat. Maklum, pemerintah daerah setempat menargetkan mampu memenuhi kebutuhan sebesar 60% pada tahun 2024 mendatang. Namun, hingga akhir tahun ini, angkanya baru mencapai 25%. Seperti apa Pak kondisinya Pak? Tiap tahun itu pasti terjadi kekeringan di beberapa wilayah, dan memang untuk kebutuhan air minum buat masyarakat saja memang pemerintah sampai saat ini belum mencapai 50% cakupan air bersih, dan itu memang kondisi kami yang harus kami selesaikan dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2024. Tapi apa daya tangan tak sampai, karena kita punya daya juga sudah minimize dalam kondisi seperti ini. Tapi kami tempuh dengan cara-cara gotong royong dengan pemerintah desa. Minimnya pengetahuan dalam memanfaatkan peralatan teknologi untuk meningkatkan kualitas air bersih di kawasan ini membuat penanganan krisis air seolah jalan di tempat. Belum lagi terbatasnya alokasi anggaran penanganan, semakin menambah berat beban keluar dari ancaman krisis air bersih. Dulu pendekatan dengan mesin, ya, mesin pompa, solar dan seterusnya. Nah, kembali lagi tadi, ya, tidak ada orang punya kemampuan untuk maintenance alat itu. Ya, programnya sudah ada, instalasi sudah ada, dia berjalan mungkin setengah tahun saja karena berhadapan dengan mesin. Ya, akhirnya tidak bermanfaat. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 10 provinsi dengan produksi air bersih terbesar yang dikelola melalui perusahaan air minum. Di urutan pertama ditempati Provinsi Jawa Timur sebesar 795.692 meter kubik, disusul Jawa Tengah sebesar 728.695 meter kubik, DKI Jakarta sekitar 634.519 meter kubik, Jawa Barat 543.104 meter kubik, Sumatera Utara 334.705 meter kubik, dan 5 provinsi lain seperti Banten, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, serta Provinsi Bali. Sementara produksi air bersih terendah nasional berada di Provinsi Papua Barat sekitar 6.144 meter kubik, disusul dengan Provinsi Sulawesi Barat 10.581 meter kubik, dan Maluku sekitar 10.293 meter kubik. Jadi Jakarta saat ini secara de facto kita kurang air baku. Walaupun kelihatannya airnya banyak di Jakarta.
Selamat datang di Kanada, Kampung Nelayan Marunda Kepuh. Begitulah tulisan yang akan Anda temui saat memasuki kawasan pesisir di Cilincing, Jakarta Utara ini. Sudah 6 bulan terakhir, ratusan warga di kampung nelayan ini mengalami krisis air bersih karena suplai air yang dialirkan oleh perusahaan penyedia air minum terganggu. Terganggunya pasokan air bersih terjadi di 2 wilayah rukun tetangga yang berada di kawasan RW 8 Marunda Kepuh, Cilincing, Jakarta Utara. Persoalan krisis air bersih nyatanya tidak hanya terjadi di daerah terpencil saja. Di kota besar sekelas DKI Jakarta, persoalan serupa bahkan masih terjadi. Apa yang menyebabkan persoalan ini begitu sulit diatasi? The Jurnalis akan coba cek langsung ke lokasi. The Jurnalis menemui Lemin, salah seorang warga RT 8 RW 7. Saat ditemui, Lemin tengah duduk bersantai di teras rumah menikmati suasana siang. Di rumah nomor 59 ini, The Jurnalis melihat terdapat sebuah bak penampungan air berukuran besar yang terisi penuh, beberapa ember plastik, dan 2 galon air berukuran 15 liter dalam kondisi kosong berjajar di halaman teras rumahnya. Hari itu, Lemin sedang menanti bantuan pasokan air bersih yang biasanya diangkut oleh truk tangki dan disalurkan melalui saluran pipa air di wilayah Kampung Nelayan Marunda Kepuh. Sembari menunjukkan meteran air di rumahnya yang tidak bergerak, Lemin mengeluh betapa sulitnya mendapatkan air bersih di sini. Maklum, tiap kali bantuan air bersih datang, ia bersama puluhan warga lain harus bersabar dan mengalah dengan warga lain yang posisinya dekat dengan jalur distribusi air. Tak jarang, warga harus rebutan menyedot air melalui mesin pompa milik masing-masing, sehingga banyak warga lain yang tidak kebagian pasokan air bersih. Pak Lemin, ini mengalami kendala krisis air bersih sudah berapa lama, Pak? Dari bulan puasa sampai sekarang. Oke, Pak Lemin, selama ini untuk memenuhi air bersih, ini upayanya seperti apa, Pak? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya, upayanya ya kita nunggu kalau ada kiriman ya mungkin kita dapat air karena pumpnya belum jalan, gitu aja. Ya kadang-kadang dikirim 1 hari, 2 hari ada kiriman, baru kita ambil dari sini, gitu. Untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan aktivitas lain, pria paruh baya ini menampung pasokan air bersih ke dalam sejumlah wadah galon air. Pasalnya, penampungan air di dalam kamar mandi rumahnya, kondisinya sudah lama bocor. Untuk keperluan memasak dan minum, ia terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan membeli air kemasan isi ulang. Karena kondisi air tanah di kawasan ini disebut-sebut tercemar air laut. Kondisi ini tentu menambah berat beban hidup Lemin yang sudah 30 tahun bermukim di wilayah ini. Selain itu, ia kini tidak memiliki penghasilan tetap karena sudah tidak lagi bekerja. Setali 3 uang dengan nasib Lemin, kesulitan mendapatkan air bersih juga dialami oleh Harti, seorang ibu rumah tangga yang tinggal tak jauh dari rumah Lemin. Seperti apa, Bu, kondisinya, Bu? Ini meteran masih belum dibuka ya. Oke. Nah, ini saya buka ya.
Kalau ini ada airnya, ini akan mutar. Ini saya buka full loh ini. Ini sudah dibuka full? Full. Oke. Kalau ada airnya sini akan keluar kencang. Ini karena nggak ada airnya, bikin kering, jadi ini nggak mutar. Oke. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini Bu, ini jadi problemnya apa? Karena airnya di pipanya kosong. Oke. Tekanannya nggak ada ya Pak ya? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Harti sangat bergantung pada air bersih yang disalurkan oleh PT PAM dan PT Aetra Air Jakarta. PT Aetra Air Jakarta memasok air melalui truk tangki setiap hari ke wilayah ini, sementara PT PAM sebanyak 2 hari sekali. Jadi langsung dibagikan ke warganya, ngantri pakai tempat itu seperti drum-drum itu. Itu juga udah berjalan udah lama juga. Sama sampai ke belakang kita kan ada pelangganan sampai ke ujung laut sana. Ya kalau yang namanya pakai mobil tank itu ya bisa juga suplainya nggak merata. Kan kebanyakan pasti kan berebut ya. Kalau yang ngambil nggak beraturan kan mungkin ada yang kebagian, ada yang enggak. Informasi dari sejumlah warga menyebut, jika perbaikan jaringan pipa distribusi di sekitar kawasan ini justru berdampak pada tersendatnya pasokan air bersih yang mengalir ke tempat ini. Namun anehnya, kondisi ini berlarut hingga berbulan-bulan lamanya. Gofar, juru kampanye urban Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, menyebut jika terdapat sejumlah faktor penyebab mengapa pasokan air bersih di beberapa wilayah di kota besar seperti Jakarta. By data dari Walhi Nasional, daerah mana ini yang masih ada krisis air bersih? Berdasarkan pemantauan Walhi, terutama Walhi di berbagai daerah, memang situasi krisis air ini tidak hanya berlangsung di Pulau Jawa, ya, tapi juga terjadi di wilayah yang lain, di Nusa Tenggara Timur, karena memang problem persoalannya dia akut ya. Selain Jakarta, wilayah Nusa Tenggara Timur itu jadi wilayah krusial yang selalu mengalami situasi krisis air bersih karena faktor lanskap atau bentang alam juga ditambah faktor krisis iklim yang menyebabkan terjadinya penundaan musim penghujan di wilayah Nusa Tenggara Timur. The Jurnalis juga menemui PT PAM sebagai salah satu operator penyedia air minum di ibu kota. Untuk menjawab persoalan krisis air bersih yang terjadi di Kampung Nelayan Marunda Kempu, Cilincing, Jakarta Utara, serta Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, The Jurnalis akan mengkonfirmasi hal tersebut langsung kepada Dirut PAM Jaya, Arif Nasruddin, sekaligus untuk mencari tahu bagaimana sebenarnya sistem pendistribusian air bersih di wilayah DKI Jakarta. Perusahaan ini membantah jika dianggap mengabaikan persoalan hingga berlarut-larut. Jadi Jakarta saat ini secara de facto kita kurang air baku. Walaupun kelihatannya airnya banyak di Jakarta. Tetapi memang tidak semua kemudian kita bisa ambil dari air baku ini. Sehingga kemudian itu menjadi salah satu kenapa distribusinya masih belum bisa kita cakupi. Gitu ya. Yang kedua, kemarin ini kan kita kemitraan dengan swasta ya. 25 tahun konsesi dan ini kita akan ambil alih di tanggal 31 Januari 2023 terakhir. Jadi per 1 Februari itu PAM Jaya akan kemudian fully operate gitu ya. Dan kemudian kita mencoba untuk kemudian melakukan berbagai macam corrective action. Salah satunya kita juga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR gitu ya dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan solusi terhadap kebutuhan air yang saat ini kita perlukan. Tahun 2020, Badan Pusat Statistik Nasional mencatat volume produksi air bersih nasional mencapai 5.262.124 meter kubik. Produksi ini disalurkan ke dalam beberapa kelompok pelanggan di sektor sosial, khusus niaga dan industri, non-niaga, dan pelanggan di sektor lain. Saat itu, jumlah pelanggan dan volume air bersih terbesar terdapat di kelompok pelanggan non-niaga. Masih berdasarkan dokumen tersebut, produksi air bersih di ibu kota DKI Jakarta pun masih tergolong besar, yakni mencapai 634.519 meter kubik.
Namun, siapa sangka, di balik besarnya angka tersebut, persoalan krisis air bersih masih membayangi sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Seperti yang terjadi di Kampung Nelayan Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara, dan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Memang sedang ditangani melalui PAM, dan nanti saya tindak lanjuti lagi. Saya kemarin sudah ke lapangan. The Jurnalis juga mendatangi Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Sudah 2 bulan belakangan, sedikitnya 4.700 warga yang tinggal di 6 RT wilayah RW 5 Kelurahan Duri Kosambi terdampak krisis air bersih. Terganggunya pasokan air bersih disebabkan karena proyek pembangunan turap di kali yang memisahkan wilayah RW 5 dan 4 Kelurahan Duri Kosambi. Seperti inilah kondisi pemukiman warga di bantaran Kali Semanan, Kelurahan Duri Kosambi. Sudah bertahun-tahun lamanya, sebagian besar warga tinggal di kawasan bantaran kali ini. Selain membahayakan keselamatan saat hujan tiba, ancaman banjir dapat seketika datang dan mengakibatkan rumah warga terbawa longsor. Guna mencegah hal yang tak diinginkan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sebuah turap atau penahan banjir sepanjang 1 km pada awal September lalu. Namun, imbas dari pembangunan turap itu, rupanya berimbas tersendatnya pasokan air bersih yang selama ini mengalir di wilayah ini. Pasalnya, pipa saluran air bersih yang melintang dari RW 4 menuju RW 5 terputus. Kaena, warga RT 1 RW 5 yang kami temui di lokasi mengungkap jika ia dan keluarganya harus mengirit pemakaian air karena pasokan air bersih yang mengalir ke tempat ini masih tersendat. Untuk memenuhi kebutuhan air keluarganya, perempuan berusia 56 tahun ini terkadang meminta bantuan tetangganya. Jika sedang memiliki rezeki lebih, ia membeli air kemasan isi ulang untuk keperluan masak dan minum. Sudah hampir seperempat abad, Kaenah tinggal di Duri Kosambi bersama suami dan 2 anaknya. Selama ini ia membuka usaha warung kecil memanfaatkan halaman tempat tinggalnya. Dengan adanya proyek ini Bu Kaenah gimana untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya? Ya kita minta sama tetangga, kadang-kadang minta sama yang sebelah, begitu aja sih, di inisiatif sendiri aja. Nyuci pun aturan kita setiap hari jadi 3 hari sekali gitu ya. Mandi kita nggak banyak-banyak, diirit-irit aja gitu. Diusahain lah sama beli-beli air galon. Saking minimnya pasokan air bersih, warga di RW 5 bahkan harus meminta bantuan ke warga di RW lain
agar mendapatkan air bersih. Menggunakan mesin pompa air manual yang diletakkan di titik perbatasan wilayah, langkah ini dinilai tidak optimal karena air bersih yang dihasilkan tidak mampu memenuhi kebutuhan warga yang pasokannya terganggu. Jadi inilah mesin pompa air manual yang digunakan untuk menyalurkan kebutuhan air bersih bagi warga yang berada di RW 5 Kelurahan Duri Kosambi. Alat ini sendiri akan menyedot air bersih dari lingkungan RW 14 Kelurahan Duri Kosambi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tersendatnya pasokan air bersih di wilayah Kampung Nelayan Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara, serta Duri Kosambi di Jakarta Barat, boleh jadi merupakan gambaran kecil betapa buruknya tata kelola penyediaan air bersih di DKI Jakarta. Persoalan itu semestinya dapat segera ditangani secepat mungkin, mengingat DKI Jakarta merupakan barometer perekonomian bangsa ini. Konteks krisis air di Marunda lebih spesifik lagi. Dia tidak hanya ditimpa persoalan spesifik wilayah pesisir pulau-pulau kecil, banjir rob, kemudian intrusi air laut, tapi juga kegagalan dari layanan penyediaan air bersih yang dilakukan oleh perusahaan, dalam hal ini perusahaan swasta yang mengelola air bersih di Jakarta. Ini kejadian tragis, memilukan, dan terjadi selama berbulan-bulan. Saat ditemui tim The Jurnalis, penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menekankan kepada seluruh jajarannya untuk segera menyelesaikan persoalan distribusi air bersih yang masih tersendat di Jakarta. Menurutnya, meski persoalan tersebut di bawah kendali perusahaan penyedia air minum, namun mantan Wali Kota Jakarta Utara ini menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, sehingga persoalan krisis air bersih di Jakarta dapat ditekan. Bisa disampaikan, Pak, ini kan beberapa warga di Marunda Kepu masih krisis air bersih, Pak. Ini gimana persoalannya, Pak, penyelesaian dari Pemprov DKI? Ya, tentunya kewajiban salah satunya PAM ya, untuk segera menindaklanjuti, termasuk juga mengirim air bersih melalui kendaraan yang portable. Nanti saya minta kepala dinas terkait, memang sedang ditangani melalui PAM, dan nanti saya tindak lanjuti lagi. Saya kemarin sudah ke lapangan. Sejumlah kasus kelangkaan air bersih di daerah atau di kota besar tentu menjadi peringatan penting agar masalah ini dapat segera disikapi. Jika masalah ini dibiarkan berlarut, bagaimana mungkin negara dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera? Apalagi fasilitas air bersih yang layak konsumsi saja hingga kini masih belum merata. The Jurnalis akan kembali di episode selanjutnya. Dan kondisi ini sudah berlangsung berapa lama? Kalau ini nggak pasti ya, kadang-kadang saya masih bisa keluar. Metro TV